Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatimi wa yusasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Sobat Sewot, prediksi sementara hasil pilkada serentak di Pulau Jawa sebagai berikut. Pertama, daerah khusus Jakarta atau DKJ ini diprediksi akan dimenangkan oleh Kim Plus. Kemudian di Jawa Barat juga Kim Plus. Jawa Timur kemungkinan besar juga akan dimenangkan kontestasi Pilgub Jawa Timur oleh Kim Plus. Kemudian yang menjadi pertanyaan hari ini, bagaimana dengan Jawa Tengah? Ini Sobat Sewot juga sedang menuju Kim Plus. Nah, ketika pertanyaannya adalah siapa arsitek di balik semua itu, kita sama-sama sudah tahu dan sudah paham tentunya. Apakah itu tentang menurunnya kualitas demokrasi di negara kita? Wallahu alam, tetapi kita tidak boleh tinggal diam. Kita harus benar-benar bisa meng-cross check siapa sebenarnya dalang di balik Kim Plus yang hari ini terus digaungkan oleh teman-teman media, bahkan teman-teman politisi di Jakarta dan sekitarnya. Jawa Timur sudah Kim Plus barangkali ya. Kemudian Jawa Tengah OTW Kim Plus, Jakarta dan Jawa Barat juga hari ini sedang akan dikondisikan agar Kim Plus menjadi pemenang pilkada di Pulau Jawa. Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak usah ambil pusing tentunya. Mari kita simak bareng-bareng seperti apa sih tanggapan dari para politisi. Kemudian juga Cak Imin yang tadi malam sudah menemui Prabowo Subianto. Kemudian sebelum beliau beranjak pulang dari kediaman Prabowo Subianto, teman-teman media menanyakan seputar Kim Plus. Kemudian Cak Imin dengan nada sedikit bercanda, beliau mengatakan apa sepupunya Kim Jong Un. Seperti itu Sobat Sewot. Kemudian ada kabar yang sangat menarik juga. Ini soal Partai Keadilan Sejahtera yang ujuk-ujuk dikabarkan, santer dikabarkan akan segera berada di Kim, Koalisi Indonesia Maju, di bawah naungan Prabowo Gibran. Nah, Kim Plus tentunya mari kita simak dari teman-teman politisi, teman-teman pakar, kemudian ada juga Adi Prayetno dan lain sebagainya lah. Ada juga nanti kader PDI yang akan memastikan akankah Kim Plus akan menjungkir balikan Anies Baswedan. Oke, kita simak videonya berikut ini dan kasih respon dan reaksi yang paling pedas untuk kita jadikan bahan pertimbangan bagi warga Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur agar mereka tidak salah pilihan, agar mereka sekali lagi tidak menjadi bagian dari sejarah kota kosong yang sedang direncanakan di ibu kota Jakarta. Oke, berikut ini videonya buat kalian, kita kasih reaksi terbaik. Bagi saya pilkada Jakarta bukan soal Anies dan tidak Anies. Yang paling penting jangan melawan kotak kosong. PKS dengan PDIP mau usung Ahok kek, mau usung Sohibul Iman, itu lain hal. Tapi jangan sampai ada upaya supaya jagoan dari Kim ini nggak ada lawannya. Itu tidak bagus Anda bagi melihat demokrasi ada arah ke kita. sana agar melawan kota kosong. Tanda-tanda alamnya jelas. PKB kelihatan gestur tubuhnya ingin bergabung. Nasdem juga iya. PKS ini kan dari dulu kan memang cinta matinya ke Anies. Kok belakangan cinta matinya agak sedikit berkurang. Karena Anies dikasih ultimatum awal Agustus tak dapat partai tambahan, bukan tidak mungkin PKS akan bersikap sama seperti di Sumut, melirik Edi Rahmayadi tapi deklarasi dukungannya kepada Bobi Nasution. Kalau kami menerima laporan, memang ada upaya-upaya untuk mengganjal pencalonan Anies Baswedan, dan siapapun yang oleh proses yang seharusnya demokratis, tetapi ketika ada upaya-upaya untuk mengganjal calon-calon tertentu, itu kehidupan demokrasi kita tidak sehat. Nah, karena itulah PDI Perjuangan terus mengawal agar kontestasi pilkada dapat berlangsung dengan sehat dan tidak ada bentuk pengadangan kepada siapapun, partai manapun, kader manapun, karena setiap anak bangsa oleh konstitusi itu memiliki hak konstitusional untuk dicalonkan. Itu yang kami harapkan
Sehingga kehidupan demokrasi harus kita perjuangkan bersama-sama, dan di Jakarta itu harus menampilkan suatu kontestasi yang menarik, kontestasi yang berkeadaban, yang kaya dengan ide-ide besar untuk membangun Jakarta dan Indonesia. Kalau misalnya Anies ditinggalkan PKS, Pak, apakah PDIP mempertimbangkan Anies? Ya, ini kan baru sinyalemen, faktanya kan juga belum terjadi, sehingga kami maaf terus mencermati hal tersebut dan terus berdialog agar di Jakarta tersajikan kontestasi yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Pak, lalu bagaimana tanggapan dari PDIP terhadap Pilkada Jakarta yang terancam katanya ada lawan kota kosong? Belum terancam, masih ada ruang. Karena nanti kalau misalnya ada indikasi kota kosong pun KPU akan memberikan perpanjangan biasanya. Dan disitulah bisa terjadi perubahan konstelasi. Tapi Anies cocok sama PDIP. Ya, gaya bicaranya ya menarik, dan Mbak Puan juga sudah beberapa kali menyampaikan sikapnya. Kami juga melakukan komunikasi ya dengan banyak calon-calon potensial yang ada di Jakarta, termasuk Pak Andika. Jangan lupa, itu beliau juga diusulkan di Jakarta. Saya kira untuk Pak Dasko khususnya dan Gerindra, ajak-ajaklah PKS. Jangan coba sekedar ngajak Nasdem dan PKB. PKS ditinggalkan sendirian. Makanya nih Bang Surya, Gus Ami ini juga rupanya takut. Makanya tempat duduk saya dipisahkan sebelah sana. Jadi setelah mendapatkan naik 3. Jadi setelah mendapatkan koktail efeknya keberuntungan dari Anies tadi, lalu Anies mau ditinggalkan. Wah, benar kata Roma Irama, teganya. Enggak, tapi Bang Adian sepakat nggak bahwa memang ada gerpol tadi, gerakan politik. Ya jangan gitulah, ini kan habis manis sepah dibuang. Aduh, kalau Bang Omar bilang teganya. Ya, boleh saya tambah? Ya, udah belum? Udah. Oke. Kayaknya ini banget nih, sayang banget nih ya Bang Adian nih. Saya tidak pada konteks menjawab, tapi menambahkan. Secara prinsip kita setuju bahwa orientasi kekuasaan yang kita lakukan dalam hal kita orang-orang insan partai itu harus mengedepankan kepentingan publik. Itulah tadi di awal saya sampaikan bahwa kepentingan kami di tim hari ini adalah 5 tahun ke depan program-program pemerintah pusat itu bisa terbangun linearitas dengan pemerintahan provinsi. Nah, kita melihat, belajar dari pengalaman 10 tahun masa pemerintahan Pak Jokowi, bahwa momentum-momentum pilkada seperti ini perlu dilakukan kesepemahaman di antara elit-elit partai. Maka dari itu, semangat linearitas agar distribusi program dari pemerintah pusat ke tingkat provinsi ini bisa berjalan secara optimal, kita melihat momentum pilkada ini. Nah, artinya apa? Orientasi kekuasaan yang kita lakukan dalam konteks membangun komunikasi politik dengan semua partai itu dalam rangka untuk mensinergiskan nanti kepentingan 5 tahun ke depan antara program pemerintah pusat dengan provinsi. Jadi saya pikir apa yang dilakukan kita hari ini bagian dari sebuah proses komunikasi politik untuk berkiblat pada kepentingan linearitas program ke depan. Jadi linearitas ataupun sinergitas itu kita melihat ya, ini salah satu. Saudara, saya tambahkan lagi. Kita belajar ya Mbak, dari pengalaman 10 tahun masa pemerintahan Pak Jokowi, banyak sekali proyek-proyek strategis nasional, program-program yang memang sudah dibuat platform kita di pusat, sering sekali sulit dieksekusi dikarenakan beberapa hal ataupun situasi gitu ya. Ya, bahwa mungkin ada yang tidak setuju dengan mekanisme, pola, ataupun tren politik yang kita gagas ini, wajar-wajar saja. Dan saya pikir kembali lagi, pada akhirnya nanti mau 2 pasang kah, 3 pasang, atau 1 pasang lawan kota kosong, ada penilai terakhir, yaitu rakyat. Itulah the real demokrasi yang sejati. Silakan bicara, habis itu Mas Soto, ntar saya ke Bang Adian. Ya, jadi konsep linearitas dalam konteks sosialisasi atau menyukseskan program nasional itu saya kira bukan alasan
Ya, karena pemerintahan daerah itu kan bagian dari pemerintahan pusat. Jadi itu saya kira otomatis, itu otomatis dan itu kan memang ada undang-undangnya, jadi otomatis. Selama memang kegiatan pusat, program pusat itu memang baik dan selebihnya kan juga sudah ada komunikasi, koordinasi, konsolidasi sebelumnya kami punya program begini. Saya kira itu bukan sesuatu. Yang kedua, sistem kita memang memperbolehkan seperti ini, tidak ada penyeragaman ya. Pemerintah pusat begini, pemerintah daerah harus sama. Oke. Nah, oleh karena itu, ya udah. Baik. Silakan Mas Toto, nanti baru ke Bang Adian. Tambahkan juga, Ya. Vin, Ya. yang paling ditakuti oleh kepala daerah itu siapa sih? Simpel, presiden terpilih, Mendagri dan Menteri Keuangan. Mereka nggak bisa kerja kalau dana alokasi khususnya nggak keluar, dana alokasi umumnya nggak keluar. Jadi kalau tadi Kang Maman sebutkan dalam konteks untuk memastikan program dari pemerintah pusat berjalan, selama ini mau dari zaman SBY, mau dari zaman Jokowi, PKS tetap manut sama yang namanya Mendagri, manut sama yang namanya Presiden, takut sama yang namanya Karena Menteri DAK-nya nggak Keuangan. keluar. Jadi kalau itu yang digunakan dalam logika pilkada, ya akhirnya yang terjadi adalah logika oligarki tadi. Bahwa pencalonan oleh kekuatan mayoritas dari presiden terpilih itu harus menang semuanya. Kan itu yang sekarang sedang terjadi. Ada upaya dari calon yang tadi sudah dimajukan, surveinya tinggi pula, dugaannya akan dijegal, dan itu yang sekarang sedang kita bahas. Kalau itu terjadi, ini bukan tentang Jakarta saja, dan itu berhasil, itu dengan mudahnya akan bisa diduplikasi. Saya sepakat dengan Adian, kalau ketakutan itu terjadi, daerah-daerah lain mungkin kita sedang melihat ada sebuah operasi bahwa akan terjadi pola yang sama, bisa dengan sistem menakut-nakuti, mengurangi jumlah kursi menteri, atau memberikan reward. Jangan kaget loh kalau kemudian ada cagup kuat yang tiba-tiba nanti jadi menteri nggak jadi nyagup, dan itu juga tidak baik buat demokrasi. Bang Adian, tadi Bang Maman menyampaikan bahwa itu berkaca pada 10 tahun pemerintahannya Pak Jokowi, bahwa banyak proyek strategis nasional yang tidak bisa berjalan karena ada perbedaan antara pemerintah daerah, terutama tingkat pemerintah provinsi atau gubernur dengan pemerintah pusat. Jadi harus ada sinergi nih, harus sama nih antara pusat sama daerah. Maman itu tidak memonopoli kebenaran. Dia menguasai tentang undang-undang terkait pertambangan. Tapi belum tentu dia menguasai undang-undang terkait PSN. Dalam PSN itu bahkan tekanan pemerintahan pusat itu sangat kuat. Kalau tidak menjalankan atau tidak menyetujui PSN itu, bahkan kepala daerahnya bisa dinonaktifkan. Dan itu ada undang-undangnya, tapi tidak apa-apa. Kan tidak belum nggak boleh dong kita minta Maman harus memahami semua. Nggak boleh. Kita harus pahami bahwa Maman juga manusia, punya kelemahan, bisa lupa, bisa segala macam. Walaupun dia pimpinan komisi saya di Komisi 7. Jadi nggak ada. Ini jangan mengganggu hubungan kita. jadi nggak ada hubungannya ya antara sinergi. Nggak ada hubungannya, Apalagi kalau dia pakai contoh PSN itu tidak ada hubungannya. Dan kita ini kan tahu bagaimana bernegara, bagaimana berbangsa, bahwa ketika memang sudah diputuskan ya sudah. Itu loh, nggak bisa dilihat warna partainya. Oh, siapa partai ini, siapa ini, nggak bisa. Dan menurut saya jangan kemudian kita mengintervensi dinamika lokal. Itu berbahaya. Kenapa? Problem pusat ya problem pusat, problem nasional. Tapi kami punya problem sendiri loh. Dengan problem sendiri itu makanya kita pengen membangun kerjasama partai tersendiri dan sebagainya. Nah, seluruh upaya penyeragaman di Republik ini, ancaman di Republik ini, intimidasi di Republik ini, buahnya pasti sama, pembangkangan. Apakah pilkada DKI ini akan kota kosong atau tidak akan kota kosong? Tapi arah kecenderungannya kan ke situ. Saya pikir arah orientasi pertarungan pilkada di semua daerah di seluruh Indonesia, itu dulu ya, saya mau biar kita sama-sama punya satu pemahaman, pasti menginginkan dukungan sebesar-besarnya dari semua partai. Itu sudah menjadi hitoh siapapun dia yang ingin maju dalam kontestasi politik di pilkada, yang pertama. Lalu yang kedua, kita kan belajar, ini juga keputusan Partai Golkar mendorong Ridwan Kamil masuk ke DKI Jakarta juga sudah kita diskusikan juga dengan Mas Ridwan Kamil. Kebetulan ada bahasa yang menarik dari seorang Ridwan Kamil. Dua hal sebetulnya. Yang pertama, dia punya tipologi seseorang ingin mencoba tantangan. Ingin sebuah tantangan
bahwa memang dari segi elektabilitas di Jawa Barat lebih besar daripada DKI, namun ada sebuah challenging yang dilihat oleh seorang Ridwan Kamil. Berdasarkan jam terbang pengalaman beliau di Jawa Barat. Lalu yang kedua, kita harus lihat loh, dan saya yakin kita semua menjadi saksi dalam kontestasi politik. Dulu Pak Jokowi maju pertama kali di DKI Jakarta melawan hegemoni yang cukup besar elektabilitas Pak Fauji-Bowo, ternyata berhasil. Nah, artinya maksud saya sejarah-sejarah ini pun kan tidak bisa kita kesampingkan. Lalu tidak bisa juga kita benturkan seakan-akan akhirnya ada tangan kekuasaan dan lain sebagainya. Bahwa boleh ada pandangan seperti itu, saya pikir sah-sah saja dalam era demokrasi ini. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa harus dilihat dalam beberapa kali track record pertarungan pilgub di DKI Jakarta, bahwa kandidat-kandidat yang elektabilitasnya cukup tinggi itu tidak serta-merta berbanding lurus dengan hasilnya. Gitu. Jadi ini juga salah satu alasan yang coba kita dorong. Jadi saya pikir apa yang saya sampaikan tadi adalah dalam merespon ini realitas politik biasa yang dimana setiap partai pasti menginginkan melakukan lobby-lobby dukungan kepada semua partai. Kan lobby-lobbynya sudah persyaratannya sudah cukup di Kim. Kenapa harus nambah lagi di Kim plus plus untuk menawari partai lain? Kan udah cukup. Pertanyaannya begini, Mbak. Kenapa nggak pede aja gitu loh untuk ini sama bertanding dengan Pak Basuki Cahayapurnama dan Pak Anies Baswedan? Pertanyaannya begini, misalnya elektabilitas kita sudah 50% plus 1. Ngapain juga kita deketin masyarakat? Jadi ini maksud saya gini. Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW, itulah tadi ya. Silakan kasih di kolom komentar reaksi terpedas kalian. Reaksi paling logis dari kalian, bagaimana kalau kemudian nantinya Mas Anies Rashid Baswedan ini harus pada akhirnya gitu loh, harus maju secara independen, dan di situ akan ada Ridwan Kamil, Kaisang Pangarep yang akan menjadi pemangku Kim Plus di Pilkada Jakarta tahun 2024 ini. Akankah Ridwan Kamil bisa dicanangkan untuk Pilpres 2029, ataukah Mas Anies Rashid Baswedan akan kembali fight bersama Gibran Raka Buming Raka 5 tahun mendatang? Nah, kalau kemudian Bapak Prabowo Subianto benar-benar bisa mengkondisikan demokrasi ini kembali kepada rel yang nyata, rel yang sebenarnya gitu kan, maka insya Allah negara ini akan selamat dari penjajahan era baru dari 2024, 2029 dan seterusnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan terus kepada Bapak Prabowo Subianto dan bisa membimbing bangsa Indonesia ini dan memperbaiki demokrasi ini menjadi sistem yang terbaik lah, yang semakin baik, keadilan ditegakkan dengan benar, kemudian tidak tumpang tindih dan juga tidak direvisi di tengah jalan hanya untuk kepentingan politik sesaat seperti yang sudah dilakukan oleh teman-teman Mukidi kemarin gitu. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah, semoga barokah dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa mari kita bumikan sholawat Nabi di bumi pertiwi ini, di rumah-rumah ya, di tetangga-tetangga. Mari kita terus bumikan sholawat Nabi agar keberkahan untuk Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ini segera kita capai bersama ya, bareng Bapak Prabowo Subianto tentunya 5 tahun ke depan. Salam perubahan, salam akal sehat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.